Selamat datang. Mari kita belajar matematika di AKZ Learning Center. Yang materi kali ini akan membahas tentang bilangan bentuk akar bersama Kong Charman. Sebelum mempelajari bilangan berpangkat, saya ingatkan kembali tentang bilangan pecahan. Untuk A bilangan real, di mana A lebih besar dari 0 dan n bilangan bulat positif dengan n lebih besar dari 2, maka berlaku akar n dari A pangkat m, ya, akar n dari A pangkat m itu sama saja dengan A pangkat m dibagi n, ya. Jadi hafalkan bentuk transformasi posisinya, ya, antara letak n dan m. Jadi akar n dari A pangkat m itu sama saja dengan A, ya, ingat ini A pindah ke sini. Bentar. A sini, ya. M yang ini yang dalam tanda akar ini pindah ke atas ke sini, hafalkan bentuk transformasinya. Terus n ini, ya, pindah ke sini, ya. Jadi dibacanya akar n dari A pangkat m itu sama dengan A pangkat m per n. Untuk contoh, misalnya ada akar 4. Nah, secara singkat, akar 4 ini sebetulnya lengkapnya penulisannya adalah akar 2, ya, dari 4 pangkat 1, ya, atau akar kuadrat dari 4 pangkat 1. Cuman kalau bilangan akar yang ininya 2 itu tidak perlu ditulis, sementara kalau pangkat ininya 1 tidak perlu ditulis. Nah, merujuk ke transformasi seperti ini, maka akar 4 itu sebetulnya akar 2 dari 4 pangkat 1 bisa ditulis dengan 4 pangkat setengah. Nah, 4 pangkat setengah ini seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya di bilangan berpangkat, ya. Nah, 4 pangkat setengah ini kita rubah. Ingat, 4 ini adalah 2 pangkat 2, ya, dipangkatkan setengah, ya. Jadi 4 ini kita rubah 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan setengah. Nah, ingat cara penyelesaian bilangan berpangkat bertumpuk begini, ya. Pangkat dipangkatkan adalah tinggal pangkatnya dikalikan, sehingga 2 pangkat 2 kali setengah itu 2 pangkat 1 sama dengan 2, ya. Jadi terbukti bahwa akar 4 itu adalah sama dengan 4 pangkat setengah, atau hasilnya adalah 2. Definisi bentuk akar. Sebetulnya apa sih bentuk akar itu? Sebagian besar orang mendefinisikan bahwa bentuk akar itu adalah bilangan dalam bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga. Ingat, ya, yang nilainya memuat tidak terhingga. Apanya yang tidak terhingga? Banyaknya angka di belakang koma, ya, dan tidak berulang. Jadi saya ingatkan kembali, bilangan dalam bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga. Yang tidak terhingga itu apanya? Tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contoh, akar 2. Akar 2 ini kalau kita selesaikan secara matematika, dihitung secara manual, ini 1,4142,135 terus, ya, sampai angkanya ini tak terhingga banyaknya. Ya, angka di belakang koma inilah yang tak terhingga banyaknya. Nah, kenapa Bapak tuliskan hanya segini? Ini karena keterbatasan penulisan, atau misalnya kalkulator, ya, terbatas berapa digit di belakang komanya. Juga spreadsheet kalian juga di Excel itu terbatas, ya, berapa digit di belakang komanya. Sebetulnya ini angkanya banyak sekali, ya, sampai dinyatakan di sini tidak terhingga banyaknya. Contoh lain misalnya akar 3. Akar 3 itu kan 1,7320 sekian 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 terus, ya. Ini tidak ada batasnya, ya, sehingga tak terhingga. Contohnya lagi akar 8 misalnya, ya. Akar 8 ini sama dengan
terus ya. Ini banyaknya angka di belakang komanya tak terhingga. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bentuk akar itu seperti apa, sekarang mari kita lanjutkan dengan operasi hitung dalam bentuk akar. Ya. Operasi hitung bentuk akar, salah satu contoh yang paling sederhana, ya, atau kita definisikan terlebih dahulu ya sebagai panduannya. Bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bilangan pokok, ya, bilangan pokok yang di dalam tanda akarnya itu adalah sama. Contohnya, A akar C ditambah atau dikurangi dengan B akar C itu akan sama saja dengan A ditambah atau dikurangi B akar C. Ya. Ini artinya dua plus minus ini gini deh. Nah ini ya, Bapak jabarkan. A akar C ditambah B akar C itu sama saja dengan A ditambah B akar C. Tapi kalau A akar C dikurangi ya B akar C itu maka hasilnya adalah A dikurangi dengan B akar C. Itulah yang dimaksud dengan plus minus di sini ya. Plus minus ini menyingkat dari A akar C ditambah B akar C sama dengan A plus B akar C. A akar C min B akar C sama dengan A min B akar C. Contoh, berapakah 3 akar 5 ditambah 8 akar 5? Nah, kita lihat sekarang. Yang di luarnya ini udah sama bilangan pokok yang diakarkannya ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja ya. 3 ditambah dengan 8 ya. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah 8 akar 5. Ini tinggal dijumlahkan, hasilnya akhirnya menjadi 11 akar 5. Contoh lagi, 4 akar 2 dikurangi 7 akar 2 ya. Tinggal 4 dikurangi 7 ya. 4 dikurangi 7 akar 2, hasilnya min 3 akar 2 atau negatif 3 akar 2. Contoh lagi, ini min 8 akar 3 ditambah 13 akar 3 ya. Tinggal minus 8 ditambah 13 ya. Minus 8 tambah 13 akar 3. Minus 8 tambah 13 itu positif 5 ya. 5 akar 3. Jadi gampang sekali adik-adik ya. Jadi kalau penjumlahan udah bentuknya sama, tinggal angka yang di luarnya aja yang dijumlahkan ya. Berikutnya, hitunglah akar 48 ditambah akar 75 dikurangi akar 147. Kalau kita lihat, ini tidak ada bilangan pokok yang sama. Tapi kalau kita teliti lebih jauh adik-adik, kita lihat bahwa 48 ini ya, 48 ini tidak lain dan tidak bukan merupakan hasil perkalian dari berapa? 3 dan 16 ya. 16 kali 3 itu kan sama aja, 16 kali 3 48 ya. Ditambah, nah 75 nya ini kita rubah lagi ya. 75 nya kita rubah menjadi 25 kali 3 ya. Kemudian 147 nya ini kita rubah lagi ya menjadi 49 kali 3. Nah, dari setelah bentuknya seperti ini, ingat ya, akar 16 itu adalah cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 16. Berapa? 4 ya. Jadi ini bisa ditulis dengan 4 akar 3 ya. 16-nya ditarik akar menjadi 4. Yang 25 itu 5 akar 3. Yang 49 itu adalah 7 akar 3. Sehingga bentuk akhirnya ya, penyelesaiannya adalah tinggal 4. Karena ini udah sama bilangan pokoknya semua akar 3, maka penyelesaian akhirnya tinggal 4 ditambah 5 dikurangi 7 ya. 4 ditambah 5 dikurangi 7, hasilnya menjadi 2 akar 3 ya. Jadi sebetulnya ini adalah disamarkan saja ya.
Jadi akar 48 ditambah akar 75 dikurangi akar 147 itu sama saja dengan 2 akar 3. Oke, kita lanjut. Perkalian bentuk akar. Nah, tadi adalah tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang mari kita belajar tentang perkalian bentuk akar. Contohnya, akar A dikalikan akar B. Ya. Ini hasilnya sama saja dengan akar A kali B. Contoh, akar 2 kali akar 13. Ya. Berapa? Ya tinggal dikalikan aja. 2 kali 13. Jadi akar 26. Selanjutnya, nah ini agak ada tambahan bilangan di luar akarnya. A akar D kali B akar E. Nah, kalau menemukan perkalian seperti ini yang luar dikalikan dengan yang luar, yang di dalam tanda akar dikalikan dengan yang bilangan di dalam tanda akar, ya. Ingat, kalau ada bentuk perkalian seperti ini adalah yang di luar dikalikan dengan yang di luar, yang di dalam dikalikan dengan yang di dalam, sehingga hasilnya adalah A kali B akar D kali E, ya. Contoh, 3 akar 2 kali 5 akar 3. Ini tinggal dikalikan aja. 3 kali 5, ya, akar 2 kali 3. Jadi hasilnya adalah 15 akar 6, ya. Tinggal 3 kali 5 15, ya. Yang di dalam akarnya 2 kali 3 6, ya. Jadi 3 akar 2 kali 5 akar 3 itu hasilnya sama saja dengan 15 akar 6. Nah, itu contoh-contoh operasi hitung bentuk akar, ya. Begitu juga tentang pembagian, ya. Pembagian bentuk akar. Pembagian bentuk akar itu kalau ada akar A dibagi akar B sama saja dengan akar A dibagi dengan B, ya. Kita lihat contohnya. Misalnya akar 8 dibagi dengan akar 2, ya. Itu sama saja dengan akar 8 dibagi 2, ya. 8 dibagi 2 berapa? Akar 4. Akar 4 adalah 2, ya. Contoh lain. Nah, ini 3 akar 6 dibagi 4 akar 2. Ingat, perkalian dan pembagian itu hampir sama, ya. Yang di luar dibagi yang di luar, yang di dalam dibagi yang di dalam, ya. Berarti ini sama saja dengan 3/4 kali, ya, atau 3/4 akar 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 nya ini masih kita bisa sederhanakan dengan 3, ya. Jadi 3/4 akar 3. Nah, itu contoh-contoh bentuk operasi aljabar bentuk akar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk akar. Sekarang bagaimana kita menyederhanakan atau merasionalkan penyebut bentuk akar kalau dalam bentuk pecahan. Setiap pecahan dengan penyebut bentuk akar dapat dirasionalkan dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan sekawan, ya, dari penyebutnya, ya, bilangan sekawan. Nah, kita lihat aja contohnya supaya tidak terjebak dalam suatu definisi. Contohnya gini. A dibagi akar B. Ini contoh bentuk 1. Jadi A dibagi akar B atau A per akar B. Ini bisa disederhanakan atau dirasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan dengan bilangan sekawannya. Jadi akar B, bilangan sekawannya itu adalah akar B per akar B. Nah, kalau kita teliti, kalau kita lihat akar B per akar B ini kan sebetulnya 1, ya. Semua bilangan kalau dibagi dengan bilangan yang sama hasilnya 1 kecuali 0, ya. Nah, ini kalau suatu bilangan dikalikan 1 maka hasilnya akan tetap. Jadi ini hanya manipulasi aja. Akar B per akar B ini sebetulnya adalah bentuk lain dari angka 1, ya. Nah, jadi tinggal dikalikan aja, yang atas kali yang atas, akar B yang bawah kali yang bawah. Jadi hasilnya ini adalah akar A akar B per B, ya. Ingat, akar B kali akar B itu adalah hasilnya B, ya. Nah,
A kali akar B, A akar B, sehingga akar A per B itu bisa dirasionalkan penyebutnya menjadi bentuknya adalah A per B akar B, ya. Jadi A per B bentuk lain, A per B akar B ini bentuk lain atau bentuk rasional dari A per akar B. Contohnya ini 4 per akar 2, ya. Ini bisa dirasionalkan penyebutnya dikalikan dengan akar 2 per akar 2, ya. Nah, setelah ini tinggal kita lihat aja 4 akar 2 kali akar 2. 4 kali akar 2 adalah 4 akar 2, ya. 4 akar 2 kali akar 2 adalah 2, ya. Sehingga 4 dibagi 2 hasilnya 2, ya. Tinggal ditulis, ya. 2 ini adalah hasil pembagian dari 4 dibagi 2, hasilnya 2 akar 2. Contoh berikutnya adalah contoh bentuk dari A, ya. Kalau ingat, A dibagi B plus minus akar C. Cara penyederhanaannya kalau bentuknya seperti ini adalah dengan mengalihkan bilangan sekawannya. Kita perhatikan, ya, A per B plus minus akar C ini akan disederhanakan dengan bentuk A min plus akar C, B min plus akar C. Artinya gini. Jadi kalau bilangan ini di sini tandanya plus, ya, maka sekawannya adalah harus negatif, ya. Kalau di sininya negatif, maka sekawannya harus positif, ya. Ini. Kenapa Bapak balik tandanya supaya mengingatkan kalian bahwa bilangan sekawannya harus kebalikan tandanya itu dari penyebut awalnya. Contohnya ini 3 dibagi dengan 2 plus akar 5. Karena di sininya plus, maka bilangan sekawannya harus negatif, ya. Berarti bilangan sekawannya adalah ini, ya. 2 negatif akar 5, ya. Jadi ini disederhanakan atau diselesaikan melalui cara 3 per 2 plus akar 5 dikalikan 2 negatif akar 5 atau 2 min akar 5 per 2 akar min 5. Nah, ini tinggal dikalikan aja, ya. Ingat 3 kali 2, ya. Ini menjadi 6, ya. 3 kali min akar 5 min 3 akar 5. Nah, 2 kali 2, ya, dikurangi dengan 5 akar 5, ya. 5 kali akar 5 maksudnya. Jadi 2 kali 2 4, ya. Akar 5 kali akar 5, ya. Nah, ini berarti hasilnya berapa? Ya. 6 min 3 akar 5 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 6 plus 3 akar 5. Ingat, karena pembaginya negatif, ya, maka tanda yang di sini tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya di sini negatif menjadi positif. Bentuk lain adalah A dibagi dengan akar B plus atau minus akar C. Sama seperti tadi, ya, bilangan sekawannya apabila tandanya di sini plus, ya. Apabila tandanya di sininya plus, maka bilangan sekawannya harus min, ya, atau negatif. Kalau di sininya negatif, ya, maka tandanya harus positif. Contoh dari bentuk seperti ini, ya. Nah, ini, ya. 2 dibagi akar 3 plus akar 5 itu bisa disederhanakan dengan cara 2 per akar 3 ditambah akar 5 dikalikan akar 3 dikurangi akar 5, ya, per akar 3 dikurangi akar 5. Jadi inilah yang dimaksud dengan bilangan sekawan, ya, dari akar 3 plus akar 5, sehingga bisa diselesaikan, ya. Yang atas itu menjadi 2 akar 3 min 2 akar 5, yang bawah menjadi akar 3. Ingat, ya, akar 3 kali akar 3 itu 3, positif akar 5 kali negatif akar 5 itu negatif 5, sehingga hasilnya
ya. 2 akar 3 dikurangi dikalikan, maksudnya gini, 2 dalam kurung akar 3 dikurangi akar 5 ya. 2 ini dikeluarkan ya. Nah ini tinggal dibagi, 2 dibagi min 2 negatif. Nah kalau negatif berarti dibagi negatif ya, dibagi negatif 1, jadi ini tandanya jadi minus, yang ini jadi plus ya. Jadi ditulisnya biasanya akar 5 dikurangi akar 3. Demikian pembahasan tentang bilangan akar.